Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasari. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK PGRI 1 Tuban, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan nomor peserta 2015 022 41772. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI 1 Tuban. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunya di mata pelajaran matematika. Coba Bunya kita tolong sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, HP-nya dimasukkan dulu. Nanti jika kita sudah ingin memanfaatkan HP tersebut, baru boleh kalian keluarkan. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa minta tolong untuk ketua kelasnya nanti yang ditulis untuk pulangnya. Nah, silakan Safi dibantu doanya. Ya, berat. Berat. Sudah selesai. Terima kasih. Kemudian punya absensi terlebih dahulu ya. Dari jumlah kelas kita 16 siswa yang tidak masuk siapa hari ini? Masuk semua. Oh, masuk semua. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita masuk semua dari 16 siswa. Ya. Sebelum dia masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Bunya tanyakan dulu kabar kalian bagaimana hari ini? Baik. Baik semua? Baik. Sehat semua? Ya. Bahagia semua? Bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk materi yang akan Bunya sampaikan hari ini yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tentunya kalian masih ingat pada waktu kita belajar di SMP itu bahasan untuk dua variabel atau persamaan dua variabel itu pernah kita pelajari di waktu kita SMP, yaitu persamaan linear dua variabel. Di sini di lanjutan atas ini kita mengulas kembali atau mengulang kembali materi yang sama, ya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Untuk capaian pembelajarannya, di akhir pelajaran ini peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk angka bukan real dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4 nanti ya, ada 4. Ada yang bisa membantu Bunya membacakan? Silakan nanti. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mendefinisikan SPLDV. 2. Peserta didik dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam SPLDV. Nomor 3. Peserta didik dapat menggambar grafik dari SPLDV. Nomor 4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait SPLDV. Selanjutnya, di sini Bunya akan menampilkan sebuah video ya. Dari sebuah video ini kita akan mengamati.
Sudah dilihat semua videonya? Kira-kira apa ya yang ada di video itu yang bisa kita ambil pada materi hari ini? Sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya dari materi yang akan kita bahas hari ini. Ini berikan pertanyaan pemateri. Setelah kalian melihat video itu, coba apa ya informasi apa yang kamu dapat dari video tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang kalian bayangkan mengenai video tersebut. Dan tiga, jika saya memiliki uang sebesar 20.000, kira-kira apakah cukup untuk membeli keduanya? Tadi kan di dalam video itu kan belanja apa itu? Belanja atau pembelian ya? Kita beli hewan kesukaan kita, kesayangan kita ya. Kalau semisalkan kita beli berapa ekor bebek, kemudian beli lagi berapa ekor apa tadi? Kucing dengan jumlah nominal sekian, kemudian berarti kira-kira satu kucingnya itu harganya berapa, satu bebeknya kira-kira harganya berapa. Itu kan terjadi pada problem kehidupan sehari-hari, ya enggak? Kira-kira kita bisa menghitungnya apa tidak? Bisa. Kita bisa menghitungnya dari jumlah nominal yang kita bayarkan untuk pembelian hewan kesukaan kita tadi. Ternyata kita bisa cari per itemnya itu berapa, itu bisa kita cari. Nah, di sini akan Bunda jelaskan sedikit tentang kaitannya dari permasalahan sehari-hari yang kita temui dengan mata pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Di sini Bunda kan akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Masih ingat apa itu persamaan? Persamaan itu suatu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kemudian dua variabel. Masih ingat dua variabel? Suatu penulisan yang memulai kedua persamaan tersebut. Dua variabel berarti memuat dua variabel. Ada variabel X dan ada variabel Y. Kemudian kenapa dinamakan sistem Bu? Kalau di waktu SMP kan hanya persamaan linear saja. Sementara di sini kita pakai ada kata-kata sistem. Sistem itu berarti persamaannya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Itu dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian masih ingat cara penyelesaiannya untuk persamaan linear? Bisa angkat tangan jika masih ingat. Persamaan linear dua variabel bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara yang pertama apa? Eliminasi. Yang kedua apa? Substitusi. Yang ketiga apa? Campuran. Yang keempat apa? Grafik. Seperti itu. Masih ingat sedikit-sedikit berarti ya? Untuk eliminasi di situ kan ada dinamakan dua variabel, berarti ada variabel X dan ada variabel Y. Kalau kita mau pakai cara eliminasi, maka salah satu variabel yang ingin kita cari nilainya, variabel yang lainnya harus kita eliminasi atau kita hilangkan, maka akan ketemu variabel yang kita butuhkan. Kemudian kalau substitusi itu adalah memasukkan nilai yang sudah ada ke dalam variabel yang mau kita cari. Jika kita menggunakan gabungan, itu artinya kita menggunakan dua cara, eliminasi dan substitusi. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu pakai metode grafik. Metode grafik itu kita bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung ya. Tapi kalau kita pakai GeoGebra, kita masukkan persamaannya, nanti bisa langsung muncul grafiknya. Untuk lebih memahami materi sistem persamaan ini, akan dia bagikan LKPD. Nanti dari LKPD ini kalian diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
masing-masing. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Data setiap petunjuk yang ada di LKPD, setiap permasalahan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian pahami materi yang sudah disajikan pada bahan bacaan yang sudah dibagikan agar tidak kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, jika ada yang kurang dipahami, mintalah petunjuk pada guru. Silakan dimulai diskusinya. Saya akan menjawab untuk diskusinya. Kemudian yang paket terakhir yaitu paket sebel gambar, harganya 9.000. Isi paketnya apa saja? Berarti model matematikanya bagaimana? Saya ini ada beberapa paket. Paket sebel aja, paket sebel banget, sama paket sebel gambar. Kemudian dari masing-masing paket sudah tertera harganya, kemudian juga tertera isi paketnya. Dari pembelian ini bisa kamu masukkan terlebih dahulu ke dalam model matematika. Silakan. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Diskusinya sudah selesai. Berarti kita akan coba untuk menampilkan hasil diskusi kalian, ya. Ya. Menampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kira-kira kelompok siapa dulu ya yang mau menampilkan hasil diskusinya? Terus kelompoknya Yogi. Terima kasih kelompoknya Yogi. Kita diaplus dulu. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Roman. Perkenalkan nama saya Ahmad Dafar Faiz. Perkenalkan nama saya Zaka Abdul Majid. Perkenalkan nama saya Syafiq Almadi. Coba lihat rekamannya. Sudah disebutkan ada permasalahan. Apa permasalahannya? Yaitu pembelian buku dan poin. Dari pembelajaran tersebut bisa kita masukkan ke dalam model matematikanya. Silakan bisa dimasukkan ke model matematikanya.
Yang lain tolong diperhatikan ya. Pembahasan pertama matematika dari ketiga paket tersebut maka bisa ditulis seperti yang di sini. Karena di dalam paket itu ada buku dan pulpen, maka buku bisa kita misalkan X dan pulpen bisa kita misalkan Y. Itu yang pertama ada paket sebelajar. Isi paketnya satu buku dan satu pulpen, maka bisa ditulis X plus Y sama dengan 5.000. Untuk paket yang kedua, isi paket 2 buku dan satu pulpen, maka bisa kita tulis 2X plus Y sama dengan 8.000. Dan untuk paket yang ketiga ada 1 buku dan 3 pulpen, maka kita bisa menulisnya dengan X plus 3Y sama dengan 9.000. Sekarang permasalahan yang kedua. Karena budget yang kita punya 10.000, maka kita akan membelanjakan keperluan sekolah seperti membeli buku dan pulpen. Sekarang kita lanjut persoalan yang nomor 3. Kelompok kami akan membeli paket sebel aja, karena di kelompok kita ada 4 anak. Karena budget yang kita miliki hanya 10.000, maka kita membelikan paket sebel aja, karena paket sebel aja harganya 5.000. Jadi kita bisa beli 2 paket. Di dalam isi paket sebel aja ada 1 buku dan 1 pulpen. Jadi kita bisa membaginya dengan 4 anak. 2 anak mendapatkan 2 anak mendapatkan 2 pulpen dan 2 anak lagi mendapatkan 2 buku. Udah ya. Dari kelompoknya Yogi, coba perhatikan dulu untuk kelompok yang lain. Dunia ulang kembali untuk presentasi dari kelompoknya Yogi. Kalau dunia tanggap tadi, mereka menjelaskan ya, mereka menjelaskan diskusi kelompoknya. Karena di sini itu ada berbagai paket. Coba kalian lihat di situ KPD-nya masing-masing. Kan ada paket sebel aja. Paket sebel aja itu harganya berapa? 5.000. Isi paketnya apa? Ternyata dari paket sebel aja yang harganya 5.000 itu isi paketnya 1 buku dan 1 ballpoint. Kemudian ada paket sebel banget. Harganya berapa? Harganya 8.000. Isinya paket apa? Ternyata isinya 2 buku, 1 ballpoint. Kemudian yang ketiga ada paket sebel bank-bank. Harganya 9.000. Isi paketnya 1 buku, 3 ballpoint. Masalah yang timbul yang ditanyakan yang pertama adalah bagaimana membuat model matematika dari paket yang ada tadi. Kalau kamu lihat dari paket sebel aja, di situ kan ada 1 buku, 1 ballpoint. Yang buku dimisalkan apa? Yang buku dimisalkan X, yang ballpoint dimisalkan Y. Berarti nanti model matematikanya menjadi X plus Y sama dengan 5.000. Untuk yang paket sebel banget, itu isi paketnya apa? 2 buku dan 1 ballpoint. Berarti model matematikanya adalah 2X plus Y sama dengan 8.000. Untuk paket yang ketiga, paket sebel bank-bank harganya 9.000. Isi paketnya 1 buku, 3 ballpoint. Berarti model matematikanya X plus 3Y sama dengan 9.000. Berarti sepakat dengan yang dituliskan temanmu? Sepakat Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, di situ pada KPD terlihat uang 10.000. Apa yang kamu pikirkan jika melihat uang tersebut? Kalau dari kelompoknya Yogi, ternyata mereka tetap akan membeli keperluan sekolah dari paket yang tersedia. Kalau kelompok yang
dengan uang 10.000 itu? Saya membeli paket sebel beng-beng. Oh, jadi kelompoknya Amin ternyata juga membeli keperluan sekolah. Dan selanjutnya, masing-masing kelompok itu melakukan kegiatan jual beli dengan modal 10.000 itu tadi ya, dengan modal 10.000 itu tadi. Kemudian dari masing-masing kelompok itu membelanjakan uang 10.000 untuk membeli paket yang tersedia. Kelompoknya Yogi membeli paket berapa? Paket yang sebel aja. Harganya berapa? 5.000. Alasannya kenapa? Karena bisa saya membeli dua kemarin. Jadi kelompoknya Yogi membeli paket yang sebel aja. Harganya 5.000, uang mereka 10.000. Berarti dapat berapa itu? Dapat 2 paket dari paket sebel aja. Alasannya kenapa? Karena kelompok kita ada 4, jadi kita membeli 2 pulpen dan 2 buku. Oh, mau dibagi rata. Jadi masing-masing siswanya itu dapat, ada yang dapat buku, ada yang dapat poin seperti itu ya. Ya. Kalau kelompok lain bagaimana? Beli paket yang mana? Saya membeli paket sebel beng-beng, Bu. Karena kebetulan kelompok saya ada 4. Terus paket beng-beng harganya berapa? harganya 9.000. Harganya 9.000. Sementara uang kamu berapa? 10.000. Kan masih 1.000. Ya. 1.000-nya dikemanakan? Permen. Oh, 1.000-nya beli permen. Dimakan segera kan dibagi temannya? Iya. Saya bagi mama ya, Bu. Terima kasih. Berarti bisa ya kita mengelola uang 10.000 itu untuk kebutuhan kelompok. Untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kelompoknya Yogi, dihapus untuk kelompoknya Yogi. Dan terima kasih untuk kelompoknya Yogi, untuk kelompok yang lain juga. Karena waktunya hampir habis, ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi ini? Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.